Oke, mari kita lanjut ke tutorial yang kedua. Setelah kita memahami bagaimana cara menghidupkan dan juga mematikan komputer, selanjutnya di sini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu adalah aplikasi bawaan yang ada di Windows atau sistem operasi Windows yang ada di komputer kita. Nah, di sini yang pertama ada aplikasi kalkulator. Nah, ini kalian untuk mencari aplikasinya bisa kalian klik logo Windows di sini, nanti akan muncul menunya, atau juga kalian bisa search atau cari aplikasinya di kolom tab How to Search. Ya, nanti tinggal kalian tulis kalkulator. Ya, nah ini tampilannya. Saya kecilin saja. Nah, di sini banyak sekali fiturnya ya untuk kalkulator di Windows sendiri. Ini sangat beragam. Ini ada tampilan standar dari sebuah kalkulator. Ada juga tampilan-tampilan khusus ya, dimana di sini bisa menghitung hitungan matematika. Terus juga di sini ada berguna untuk programmer ya, sistem bilangan, ada heksadesimal dan lain-lain. Kalian juga bisa menghitung volume, berat, temperatur ya. Nah, di sini menggunakan aplikasi bawaan dari Windows tersebut. Nah, biasanya komputer ini bisa kita gunakan kalau kita terhubung dengan internet. Selanjutnya, aplikasi bawaan yang kedua itu adalah kalender. Nah, kalender di sini terdiri dari waktu dan juga tanggal. Nah, ini kalian bisa melihat di bagian kanan sebelah bawah. Nah, di sini menandakan waktu ya, waktu dan juga jam berapa saat ini. Nah, sini contoh tanggalnya tanggal 27 jam 11. Nah, sini sudah sesuai ya. Kalau misalnya kalian melihat di komputer kalian waktunya tidak sesuai, nah itu penyebabnya biasanya ada salah satu komponen disebut baterai CMOS-nya itu sudah habis. Ya, jadi waktunya suka ngaco atau pada saat kita menyalakan waktunya ya tereset kembali. Atau kalian bisa ganti juga waktunya secara manual. Kalian bisa klik kanan di bagian tadi ya untuk tanggal dan juga jamnya. Kalian bisa memilih adjust date time. Kalian klik kiri. Nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam pengaturan waktu dan juga tanggal. Nah, di sini bisa kita pilih juga automatically ya. Jadi dia otomatis akan membaca secara otomatis ya. Ini harus terhubung internet ya. Kalau misalnya kita tidak terhubung internet, kita bisa ubah juga. Nah, ini kita off-in. Nah, ini kita klik change. Nanti kita bisa sesuaikan tanggal dan waktunya. Ya, nah ini tinggal kita klik change, nanti otomatis dia akan berubah. Nah, itu untuk pengaturan tanggal dan waktu. Ya, ini sudah ada dua aplikasi. Tadi yang pertama kalkulator, yang kedua ada kalender. Nah, yang ketiga ada aplikasi Paint. Nah, ini aplikasi bawaan juga dari sistem operasi Windows. Ya, yang mana ini nanti akan sama-sama kita praktikkan. Kalian akan mengerjakan tugas praktik menggunakan software Paint ini. Nah, di sini sama seperti tadi kita bisa tulis ya. Di sini kita search, nanti akan muncul. Nah, untuk Windows 10 sendiri dia sudah ada Paint 3D, tapi kita pakai Paint yang biasa saja ya. Nah, ini kita bikin Paint. Nah, untuk tugas Paint sendiri seperti yang sudah saya sampaikan, silakan kalian membuat gambar yang bertemakan sekolah, bebas ya, boleh gambar gedung ataupun gambar lapangan, kantin atau masjid ya, yang penting berkaitan dengan sekolah. Nah, di sini sempat sudah saya demonstrasikan juga kemarin, tapi nggak apa-apa, di sini saya buatkan tutorial kembali atau saya jelaskan kembali. Nah, di sini ada beberapa menu ya di Paint. Ini sangat standar sekali kalau misalnya kita bandingkan dengan aplikasi lain, aplikasi yang tidak terdapat di Windows atau harus diinstal sendiri, itu lebih simple. Nah, di sini ada beberapa bentuk ya. Ini ada shape, ada bentuk kotak, ada bentuk lingkaran ya, dan bentuk lain-lain. Nah, di sini sampingnya ada outline dan juga ada fill. Outline di sini digunakan untuk sebagai garis tepi
Ya, jadi kalau sebuah objek kita biasanya ada garis tepinya. Nah, di sini ada menu solid color, crayon, dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih solid color agar warnanya terlihat dengan jelas. Kalau kita memilih no outline, otomatis outline-nya akan hilang. Ya, nah, di sini. Selanjutnya ada fill. Fill ini adalah isian dari sebuah bidang. Ya, contoh di sini lingkaran. Di sini saya pilih solid color. Sini saya mau ganti warnanya, misal saya ganti warna kuning. Nah, berubah ya di sini. Jadi fill-nya sendiri terganti warna kuning. Kalian bisa mengganti sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, beralih ke sampingnya lagi, di sini ada menu size. Size ini lebih kepada ukuran dari garis tepinya tersebut. Nah, bisa kalian lihat, semakin tebal yang kita pilih, maka garis tepinya juga akan mengikuti ya, jadi semakin tebal. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan nanti ya. Nah, itu ya untuk menu shape, ada outline, ada fill, terus ada size. Nah, di sini untuk color 1 dan color 2. Color 1 di sini untuk shape sendiri digunakan untuk sebagai outline dan color 2 di sini digunakan sebagai fill ya. Jadi jangan sampai kebalik. Ya, silakan kalian coba-coba nanti kalau misalnya masih belum paham, silakan dipraktikkan saja langsung. Nah, di sini juga ada garis lurus dan juga garis melengkung. Nah, sini saya tulis dulu garis yang lurus. Nah, ini kalau misalnya mau lurus kalian bisa tekan shift ya di tombol keyboard. Nah, di sini juga ada garis melengkung. Nah, ini kita tarik. Nah, di sini kita bisa klik di bagian tengah, otomatis dia akan melengkung. Ya, seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat sebuah objek menggunakan garis ini. Sama, kita tarik lagi. Nah, ini contoh sebuah objek yang bisa kita hasilkan. Nah, kalau kita ingin menambahkan warna atau menambahkan fill pada objek dari garis yang kita buat, kita bisa menggunakan namanya fill with color. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita ganti colornya. Untuk yang ini, kalau kita menambahkan fill with color, color yang kita ubah adalah color yang warna biru. Sorry, color yang warna 1 ya. Nah, di sini kita ganti warnanya. Nah, di sini menjadi biru. Nah, kalau misalnya seperti ini, garis tepinya atau outline-nya berubah, berarti garisnya tersebut ada yang putus. Ya, kalau misalnya garisnya nyambung, itu dia tidak akan terubah oleh outline-nya tersebut. Jadi hanya fill-nya saja. Nah, ini contoh. Nah, ini ya, jadi outline-nya tetap warna biru. Ini saya ini juga. Nah, di sini kalau saya ganti, outline-nya tetap warna biru. Jadi kalau misalnya terputus, otomatis di sini outline-nya juga akan berubah. Nah, ini ada fitur lain, ada pensil ya, silakan nanti bisa digunakan. Ada teks juga sama. Nah, ini untuk menulis teks. Contoh SMP 272. Nah, ini pada saat kalian menulis, kalian bisa blok. Nah, kalian bisa mengganti nih ya tulisannya ya, terus ukurannya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Ya, kalau sudah baru kita klik di bidang yang luarnya. Ya, seperti itu. Nah, sini juga ada hapusan ya, untuk menghapus. Nah, ini perhatikan ya, untuk hapusan kalian bisa pilih colornya. Nah, sini color 2-nya kalian ganti dulu warna putih karena background kita warna putih. Nah, diperhatikan baru nanti bisa kita hapus ya. Nah, di sini ada menu resize juga. Contoh saya tampilkan. Nah, ini untuk mengatur ukurannya, ini kita bisa rotate ya. Nah, ini karena kotak nih ya, coba kita ganti objek yang lain. Nah, di sini kita ganti, kita rotate. Nah, ini dia akan berputar ya. Ini adalah fungsi dari si rotate tersebut. Terus di sini ada fitur select atau menu select, ini untuk misalnya kita ingin memindahkan sebuah objek. Nah, perhatikan. Nah, ini juga dilihat ternyata putihnya ikut nih. Ya, jadi pada select ini backgroundnya juga ikut. Makanya dipastikan colornya ini ya kalau bisa warna putih sama seperti tadi hapusan, karena
background utama kita adalah putih. Ya, nanti untuk penjelasan berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana cara melakukan penyimpanan dari pen tersebut.